Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, mukjizat kalau maksudnya secara bahasa saja dari kata-kata a'jaza yu'jizu, i'jazan yang artinya membuat lemah. Ya, dimana kita tidak akan mampu melakukannya gitu loh. Secara bahasa saja boleh-boleh saja. Tapi masalahnya ya akal Islam, ya para ulama menggunakan mukjizat itu dan memutlakannya untuk para nabi. Adapun untuk selain nabi tidak disebut dengan apa? Mukjizat. Tapi itu disebut dengan apa? Karomah. Nah, kalau misalnya kita dikasih sama Allah sesuatu, jangan katakan itu mukjizat, tapi kita katakan itu nikmat. Ya. Dapat karunia Allah, dapat nikmat dari Allah. Ya, alhamdulillah saya diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tiba-tiba misalnya. Dari sekonyong-konyong tiba-tiba ada orang yang bantu saya. Kita katakan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun mukjizat atau karomah itu adalah hal yang luar biasa terjadi, Pak, pada diri seseorang. Hal yang luar biasa terjadi pada diri seseorang. Para ulama mengatakan hal yang luar biasa yang terjadi pada seseorang itu ada beberapa macam. Macam yang pertama yaitu yang disertai dengan kenabian. Ini disebut dengan mukjizat. Macam yang kedua, hal yang luar biasa terjadi pada seseorang tapi bukan nabi, tapi dia orang saleh. Maka ini disebut apa? Karomah. Yang ketiga, sesuatu yang luar biasa tapi bukan orang soleh. Ya, dia orang tidak beriman misalnya. Misalnya ada orang nggak beriman naik pesawat pas jatuh, yang lainnya mati, dia nggak mati sendiri. Ya, maka yang seperti ini disebut karomah bukan, Pak? Nggak mungkin. Akan tetapi itu memang murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan kekuasaannya. Ada lagi yang keempat, hal yang luar biasa terjadi pada dukun. Ya, dukun bisa makan paku, makan beling, ya, nggak mempan dibacok, bisa jalan di atas air. Tapi apakah itu karomah? Bukan. Ya. Nah, terus apa yang membedakannya karomah dengan sihir? Ini sebetulnya pernah saya sebutkan ya dulu. Itu yang pertama bahwa kalau karomah memang murni pemberian dari Allah. Makanya karomah tidak bisa diulangi, Pak. Dan tidak bisa didemokan. Kalau sihir itu dengan cara dipelajari, dengan cara puasa muti misalnya, atau mantra-mantra tertentu misalnya, atau berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, itu bisa menghasilkan sihir. Dan sihir bisa didemokan. Makanya kalau ada kiai yang bisa mendemokan karomahnya, itu bukan karomah. Karena karomah nggak bisa didemokan, nggak bisa diulangi, murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, karomah diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, mengikuti sunnah Nabi, menjauhi kebid'ahan dan meninggalkan kemaksiatan. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang berbuat apa? Kesyirikan, orang yang suka berbuat kebid'ahan. Saya dulu waktu SMA punya teman, dia bilang ke saya bisa mukul kamu dari jauh. Gimana caranya kamu dapat itu semua? Saya baca setiap malam Jumat ayat kursi 1000 kali. Kata dia, ini nggak mungkin dari jin. Ini pasti dari malaikat katanya. Loh, kok tahu? Gimana? Karena kan ini ayat kursi. Yang namanya ayat kursi kan setan takut katanya. Nggak mungkin ini dari setan. Kita katakan kepada dia, pernahkah Nabi SAW melakukan itu?
menyuruh para sahabat, ayo baca ayat kursi setiap malam Jumat 1000 kali. Nanti pas perang nggak usah bawa apa senjata, nggak usah bawa tameng, musuh datang pukul dari jauh mental, sudah nggak ada. Ini dipastikan bid'ah dalam agama, Pak. Sebab kalau itu kebaikan, pasti yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah. Walaupun ayat kursi. Iya. Ikhwatul Islam, saudara-saudara seiman. Demikian pula karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Sedangkan sihir bisa dibatalkan oleh zikir. Iya. Nah, ini banyak kaum muslimin, Pak, tidak bisa membedakan antara sihir dan karomah. Yang penting mereka melihatnya kepada penampilan. Kalau pakai sorban, pakai jubah putih, wah bisa gini-gini, Pak. Wah, ya. Bisa nangkep jin, masukin ke botol, kemudian wah ini karomah. Mudah sekali. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang di udara, aku akan lihat dulu sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah SAW, perbuatannya, akidahnya, keyakinannya. Kalau enggak sesuai, aku tidak akan terima. Pasti itu sihir. Nah, demikian, Allahu a'lam.